Akhirnya chapter 230 rilis juga. Apabila di chapter sebelumnya kita dikejutkan dengan kekuatan Senju yang ternyata bisa mengimbangi kekuatan Dark Impulsive milik Terano. Dan pada chapter kali ini ceritanya lebih berfokus pada masa lalu Akashi dan juga Shinichiro ketika mereka masih berjaya saat Black Dragon menjadi geng terbesar di seluruh Jepang dulu. Jadi seseru apa chapter kali ini? Oke, gak usah pakai lama lagi, kita mulai aja pembahasannya sekarang. Let's go. Chapter 230 yang rilis kali ini memiliki judul Get Stuck Up, yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya adalah terjebak. Pada scene awal kita diperlihatkan tentang masa lalu Akashi ketika dia masih menjabat sebagai orang nomor 2 di geng Black Dragon bersama Shinichiro, Waka, dan juga Benkei. Saat itu Black Dragon berhasil menjadi geng terkuat di seluruh Jepang, sedangkan Akashi sendiri dijuluki sebagai The God of War alias Dewa Perang. Julukan itu diberikan kepada Akashi karena keputusan-keputusan yang dia buat akhirnya dapat mengakhiri berbagai konflik. Di panel berikutnya cerita pun kembali memperlihatkan tentang masa kecil Akashi ketika sedang bersama Shinichiro di sebuah taman bermain. Saat itu Shinichiro sedang berada di atas jungle gym sambil merasakan hembusan angin. Hembusan angin yang menurutnya sebagai pertanda munculnya sebuah era yang baru. Sedangkan Akashi sendiri sedang berusaha memanjat dari bawah. Dan saat itu Akashi pun kebingungan ketika melihat Shinichiro dengan berani berdiri tanpa takut terjatuh. Pada panel ini pun diperlihatkan sebuah fakta, kalau ternyata Akashi sudah mengagumi Shinichiro sejak masih kecil. Akashi menganggap Shinichiro adalah anak yang sangat istimewa. Dia menilai Shinichiro mempunyai pesona yang sangat misterius. Dan dengan pesonanya itu, Shinichiro dapat menarik banyak orang di sekitarnya. Sedangkan Akashi menganggap kalau dirinya sendiri tidak memiliki kelebihan apapun. Singkat cerita, Shinichiro pun membantu Akashi untuk berdiri di atas jungle gym, seperti apa yang sudah dia lakukan sebelumnya. Hanya saja saat itu Shinichiro memegangi kaki Akashi agar dia tidak terjatuh. Karena kebaikannya itu, Akashi pun makin mengagumi Shinichiro. Lalu Akashi pun berkata di dalam hatinya kalau sahabatnya itu adalah seseorang yang baik dan tulus. Bahkan Shinichiro pun tidak pernah menindas yang lemah. Shinichiro selalu menantang seseorang yang lebih kuat darinya, walaupun pada akhirnya dia selalu kalah. Dan dia juga termasuk anak yang cengeng. Makanya banyak orang memanggil Shinichiro dengan sebutan Sang Raja Lemah. Di scene berikutnya diperlihatkan Waka dan Benkei yang saat ini sudah bersahabat dengan Shinichiro. Nah, menariknya, mereka berdua pun adalah orang-orang yang dulunya pernah Shinichiro lawan. Tapi anehnya setelah itu Waka dan Benkei malah tertarik kepada Shinichiro, lalu mengikutinya. Pada scene itu juga diperlihatkan kalau Shinichiro baru saja kalah ketika melawan seseorang. Tapi walaupun kalah, Shinichiro masih selalu mendapat respek dari teman-temannya. Tidak lama kemudian Shinichiro pun memutuskan untuk membentuk Black Dragon. Lalu dia menunjuk sahabatnya Takeomi sebagai wakil presidennya. Sedangkan Waka sebagai unit khusus penyerang dan Benkei sebagai unit khusus bertahan. Ya, walaupun pada awalnya Takeomi kaget dengan penunjukannya itu, tapi setelah melalui banyak pertempuran, dia pun akhirnya terkejut setelah menyadari kalau geng yang mereka bentuk itu menjadi geng yang sangat terkenal di seluruh Jepang. Dan dia pun akhirnya memiliki julukan sebagai The God of War alias Dewa Perang. Tapi sayangnya karena terbuai dalam pujian dari nama besarnya, Takeomi akhirnya berubah menjadi sangat arogan. Hingga suatu saat Shinichiro memutuskan untuk membubarkan Black Dragon. Dan keputusannya itu pun ditentang oleh Takeomi. Takeomi juga bertanya alasan kenapa Shinichiro membubarkan gengnya itu. Tapi saat itu Shinichiro hanya tersenyum sambil berkata kalau saat ini tidak ada lagi yang lebih kuat daripada Black Dragon. Dan apabila mereka berdua terus melanjutkan gengnya itu, mereka hanya akan menjadi seorang pembuli untuk orang-orang yang lemah. Tapi sayangnya setelah Black Dragon bubar, Akashi memilih jalan yang berbeda dengan Shinichiro. Akashi malah menggunakan nama besar yang dia dapatkan dari Black Dragon untuk melanjutkan kehidupannya sebagai seorang gangster.
Dengan pengaruh besarnya itu, Akashi pun mendapatkan banyak sekali uang dan selalu mendapatkan ruang VIP di dalam kota. Hanya saja, setelah bertahun-tahun pengaruh yang dimiliki oleh Akashi pun secara perlahan menghilang. Dan dalam waktu 5 tahun kehidupan mewahnya pun akhirnya berakhir. Sejak saat itu kehidupan Akashi mulai berubah 180 derajat. Akashi juga memiliki banyak sekali hutang di mana-mana. Bahkan karena hutang-hutangnya itu, kediaman Akashi pun akhirnya disegel. Ya hancur banget lah pokoknya. Di waktu yang bersamaan Akashi pun akhirnya mendengar kabar tentang kematian Shinichiro. Tapi sayangnya, karena saat itu Akashi sedang sibuk mencari uang, hingga akhirnya dia pun mengabaikan kematian sahabatnya tersebut. Oke, next. Pada tahun 2006 Takeomi menjemput Senju di tempat gym milik Waka dan Benkei. Di sana, tiba-tiba Senju berkata kepada Takeomi kalau dia ingin mengalahkan The Invisible Mikey dari geng Tokyo Manji. Oleh karena itu Senju ingin membentuk sebuah geng katanya. Takeomi pun cukup terkejut setelah mendengar perkataan dari adiknya tersebut. Beda halnya dengan Waka dan Benkei yang memuji keputusan Senju, karena mereka tahu kalau Senju adalah seorang gadis yang kuat. Bahkan Waka pun berkata kepada Takeomi, tidak ada seorang pun di dalam gym miliknya itu yang dapat mengalahkan Senju. Saat itu Senju juga memberitahu Takeomi kalau dia menginginkan seseorang yang dapat dipercaya, sekaligus menjadi pemandu untuk gengnya nanti. Dan orang itu siapa lagi kalau bukan Takeomi. Mendengar perkataan adiknya itu, tiba-tiba Takeomi pun menangis. Takeomi menangis karena masih ada orang yang mempercayainya hingga saat ini. Walaupun saat itu Takeomi merasa kalau dirinya adalah seorang pecundang, lemah, dan tidak memiliki harga diri. Karena kepercayaan yang diberikan padanya itu, Takeomi berjanji pada dirinya sendiri untuk berjuang dan memberikan segalanya kepada Senju, Waka, dan juga Benkei. Oke, scene pun kembali memperlihatkan Takeomi dan Senju di medan pertempuran. Saat itu Takeomi tiba-tiba berlutut dan menangis. Takeomi mengatakan kalau dia sudah menghilangkan kepercayaan yang diberikan Senju kepadanya. Akashi juga menganggap kalau dia sudah gagal dalam menjalani prinsip-prinsip dari Brahman. Lalu setelah mendengar permintaan maaf dari kakaknya itu, Senju pun berkata kalau kematian Draken dan semua kekacauan ini bukanlah kesalahan Takeomi, melainkan tanggung jawab Senju sebagai seorang pemimpin. Tapi walaupun begitu, yang harus Senju lakukan saat ini adalah mengalahkan pria yang ada di depannya. Dan di scene berikutnya secara mengejutkan tiba-tiba Terano pun kembali bangkit dan berkata kepada Senju, sudah lama sejak aku merasakan pertarungan serius seperti ini, wahai Senju yang tidak tertandingi, katanya. Dan chapter 230 pun selesai. Oke, sekian dulu pembahasan tentang chapter 230 kali ini. Untuk pembahasan lebih lengkapnya mungkin nanti gue buat di video terpisah, geng. Gue juga ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang menyukai pembahasan gue kali ini, jangan lupa klik subscribe dan like-nya, men. Ketemu lagi di video gue selanjutnya. Ciao.